Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar teman-teman semuanya di hari ini? Hari Jumat yang ketiga ya. Berarti untuk Sa'ban ini teman-teman itu ada 5 Jumat kayak gitu ya. Kemarin saya lihat di kalender itu masih ada Jumat ini, Jumat depan, Jumatnya lagi itu masih Sa'ban dan itu masih tanggal 29. Jadi kemungkinan memang benar akan ada 5 Jumat di Sa'ban ini kayak gitu ya. Masya Allah, tapi yang pasti Ramadan sudah semakin dekat seperti itu ya. Dan kita semuanya harus bergembira kayak gitu ya untuk menyambut bulan Ramadan kayak gitu. Dan kemudian harus punya planning teman-teman ya, biar ada bedanya bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya ya, terkait dengan planning amal soleh dan amal kebaikan yang lainnya. Teman-teman harus memplanningnya, meskipun memplanningnya mungkin masih di pikiran, di angan-angan, nanti baca Qur'annya gimana, nanti sholat-sholatnya gimana, nanti infak sedekahnya gimana, nanti jajan lebarannya gimana, nanti baju barunya gimana kayak gitu dia. Pokoknya semuanya diplanningkan kayak gitu ya. Jadi diplanningkan dari sekarang sehingga nanti Ramadan itu kita nggak sibuk dengan hal-hal yang menjadikan kita lalai dari urusan ibadah seperti itu. Jadi bisa lebih fokus lagi dengan ibadah karena di bulan Sa'ban kita sudah memplanningnya kayak gitu sehingga bisa tertata gitu ya. Yang penting teman-teman semuanya harus gembira menyambut bulan Ramadan seperti itu ya. Nah, kita hari ini bahasnya poin ke-62 ya teman-teman ya. Nggak terasa berarti tinggal 62, 63, 64 dan Masya Allah ya, satu buku dari buku Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid ya akan segera selesai kita bahas seperti itu ya. Dan semoga semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, hari ini bahasan 62 ya, kelanjutan dari slide yang kemarin, yaitu bahas terkait dengan meratapi jenazah secara berlebihan seperti itu ya. Atau kalau istilah agak keren gitu, aniyah kayak itu ya, meratap yang berlebihan kayak gitu. Untuk bahasan ini kita ada 2 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, meninggal itu pasti. Kemudian yang kedua, meninggalnya seseorang itu menjadi ujian bagi yang lainnya kayak gitu. Semoga 2 bahasan ini cukup untuk 30 menit ke depan. Kita mulai ya teman-teman ya. Kita lihat dulu judulnya, meratapi jenazah secara berlebihan. Kira-kira teman-teman sudah paham kan ya apa jenazah itu kayak gitu. Jenazah itu bahasa lainnya berarti mayat ya. Jadi tubuh manusia yang di situ sudah tidak ada ruhnya kayak gitu ya. Jasad kayak ini, jasad kita ini kalau sudah tidak ada ruhnya, ruh dalam arti nyawa kayak gitu ya, itu maka disebut dengan jenazah, dengan mayat kayak gitu ya. Jadi mayat atau jenazah itu adalah jasad tanpa ruh kayak gitu. Itu bahasa mudah untuk dipahami ya, untuk diingat juga kayak gitu. Lantas kemudian terkait dengan ruh kayak gitu ya, ruh
Masya Allah ya teman-teman ya. Ternyata dulu pas waktu Rasulullah SAW sudah ada di Madinah, itu beliau ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ya. Jadi Ibnu Mas'ud itu pernah berjalan-jalan bersama Rasulullah di Madinah kayak gitu. Pada waktu itu Rasulullah SAW itu berjalan dengan memakai tongkat seperti itu, berjalan dengan tongkatnya dan di hadapan orang-orang Yahudi kayak gitu. Terus kemudian orang-orang Yahudi itu ingin bertanya sesuatu kepada Rasulullah kayak gitu. Terus kemudian apa yang mereka tanyakan kepada Rasulullah? Ternyata orang-orang Yahudi itu bertanya demikian, ceritakanlah kepada kami tentang ruh kayak gitu. Ini orang Yahudi yang bertanya kepada Rasulullah SAW itu. Terus kemudian Rasulullah itu berdiri sambil mengangkat kepalanya kayak gitu. Dan oleh Ibnu Mas'ud diterangkan bahwasanya itulah tanda bahwasanya wahyu Allah atau firman-Nya Allah itu turun kepada beliau seperti itu ya. Dan ternyata ayat yang turun itu adalah berisi menjelaskan tentang ruh kayak itu, yaitu Quran surah Al-Isra ayat 85 kayak itu. Bagaimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Shadaqallahul azim. Itulah jawaban Rasulullah SAW yang diberikan kepada orang Yahudi. Apa? Yaitu aruhu min amri rabbi ya. Ruh itu adalah urusan Rabbku, Tuhanku itu. Rabbi yaitu Tuhanku seperti itu ya. Wa ma'utitum dan tidaklah kalian itu diberi minal ilmi pengetahuan illa, maksudnya pengetahuan tentang ruh itu illa qalila, kecuali sedikit. Itu jawabannya Rasulullah SAW ketika ditanya tentang ruh. Jadi Rasulullah tidak menerangkan ruh itu adalah apa, itu enggak. Jadi Rasulullah hanya menyampaikan ar-ruhu min amri rabbi wa ma'utitum minal ilmi illa qalila. Seperti itu. Masya Allah ya. Jadi dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu menjadi ilmu bagi kita. Kita pun nggak bisa ya menjelaskan ruh itu apa kecuali dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kayak gitu. Nah, sekarang dari sini jelas ya teman-teman ya bahwasanya setiap manusia yang hidup di dunia ini kayak gitu pasti di dalam dirinya ada ruh yang bermakna nyawa. Nanti banyak sekali ada tulisan saya. Oh iya, untuk di grup ini belum saya share. Saya pinginnya nge-share ya itu langsung ke saya japri kayak gitu ya. Kepikiran mungkin lama ya saya tidak japri teman-teman di grup ya. Biasanya kalau ada apa-apa saya bagi di grup, akhirnya jarang japri teman-teman kayak gitu ya. Insya Allah lah besok gitu saya japrikan ya terkait dengan tulisan saya terkait dengan ruh, hati, dan akal kayak gitu. Nah teman-teman rahimakumullah, sekarang kita lanjutkan lagi bahasanya ke poin yang pertama, yaitu meninggal itu pasti kayak gitu ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala tadi itu ya menurunkan ke dalam jasad kita ruh yang menjadikan kita itu bisa hidup seperti ini kayak gitu ya. Ternyata kemudian Allah dalam Quran surat Al-An'am ya, dalam Quran surah Al-An'am ayat 2 itu Allah telah menerangkan kayak gitu ya. Ini saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalum musamman indahu tsumma antum tamtarun. Shadaqallahul azim. Artinya huwa, maksudnya huwa dia Allah kayak gitu, dialah Allah alladzi yang khalaqakum, menciptakan kalian, min tinin, dari tanah, tsumma, kemudian qada ya, menetapkan ajala, waktu batas kayak gitu ya. Wa ajalum musamma, wa ajalun, dan batas waktu tadi itu musamman ya, itu ditentukan indahu, di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Summa, kemudian antum, kalian itu tamtarun, ragu-ragu kayak gitu ya.
Jadi di ayat Al-An'am ayat 2 tadi itu Allah menerangkan bahwasanya Allah lah yang menciptakan kalian semua, ya termasuk manusia di dalamnya. Ya ini ayatnya jelas ya, ngepingin mas manusia, maksudnya Allah lah yang menciptakan kalian wahai manusia, kayak gitu. Kalau saya bahasakan dengan bahasa lain, dari tanah. Dan Allah telah menetapkan ajal itu batas waktu, ya batas waktu kita hidup di dunia itu Allah tetapkan kayak gitu. Maka kemudian ketika ajal yang Allah tetapkan itu sudah datang, sudah tiba waktunya, maka Allah itu akan mendatangkan malaikat maut kepada manusia untuk kemudian mencabut ruh tadi dari tubuh manusia. Maka kemudian jadilah manusia itu menjadi jenazah akhirnya ketika ruh tadi itu sudah dicabut oleh malaikat pencabut nyawa, yaitu malaikat Israel kayak gitu. Jadi demikian ya teman-teman ya, nanti bisa dibuka dalam Quran surat Ali Imran ayat 145 itu ya. Jadi ajal itu sudah ditetapkan di dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Dan tidak bisa diundur, juga tidak bisa diajukan kayak gitu. Kalau demikian berarti wafat itu pasti. Kalau wafat itu sudah pasti, kita semua sudah memiliki ilmunya, maka kemudian gimana ya? Ya kita di dunia ini berarti mempersiapkan diri biar kemudian nanti saat ajal tiba, saat ruh itu dicabut kayak gitu ya, kita dalam kondisi ridho kepada Allah kayak gitu, dan kita ya siap untuk diambil seperti itu ya. Jadi bagaimana? Ya kita berdoa kepada Allah agar diberikan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat kayak gitu. Makanya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 202 ya, itu Allah sudah mengajarkan doa apa yang harus kita baca kayak gitu. Doa yang harus kita baca adalah Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu dibaca setiap hari ya. Di situ Rabbana ya, kita meminta kepada Allah Tuhan kita, atina berilah kami ya, fid dunya di dunia ini ya, hasanatau ya, hasanatau itu kalau dalam bentuk nakiroh kayak gitu ya teman-teman ya, dalam bentuk umum kayak gitu, bentuknya itu tidak diawali dengan alif lam kayak gitu, yang alif lam kalau dalam bahasa Arab ya teman-teman, itu kan kebaikan itu dia adalah isim kayak gitu ya, dan tidak diawali dengan alif lam, berarti dia tidak makrifat, tapi dia adalah nakiroh. Berarti kita itu minta kepada Allah itu fidunya hasanatau, hasanah kayak gitu, hasanatan, kebaikan yang sifatnya umum, kebaikan semua di dunia, baik kebaikan dalam diri kita, baik kebaikan di keluarga kita, kebaikan kita bermasyarakat ya, kebaikan dalam urusan agama kita, kebaikan dalam urusan pekerjaan kita, kebaikan dalam urusan yang sudah memiliki keturunan, berarti pada keturunannya, dan kebaikan-kebaikan lain yang pokoknya perkara-perkara yang di dunia ini kita minta kepada Allah kebaikan kayak gitu. Dan kemudian berikutnya apa? Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan, dan kita juga minta di akhiratnya, akhirat hasanatau juga, dan itu bentuknya juga nakirah juga umum gitu loh, kebaikan di akhirat itu ya nanti ya kita nggak bisa menerangkan ya seperti apa, yang jelas nanti kita akan melalui tahapan-tahapan ketika ruh sudah diangkat mulai dari alam barzah, yaitu sudah mencicil ya kayak gitu ya, sebelum alam akhirat. Kenapa? Karena di alam barzah itu bukan alam yang langgeng kayak gitu loh, maksudnya tidak kekal di alam barzah itu kayak itu, yang kekal itu adalah nanti di alam akhirat, yaitu di surga. Di surga itulah yang kekal seperti itu ya. Kalau di neraka sebagaimana kita ketahui bersama teman-teman ya, setiap muslim yang dia sudah berikrar tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka kalau misalkan dia punya dosa ya, misalkan mampir dulu di neraka gitu ya, itu kan nggak kekal kayak gitu. Adapun yang kekal itu kan adalah orang-orang kafir ya, orang-orang yang musyrik yang tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai al-khaliqnya, seperti itu ya. Jadi
kita nggak bisa membayangkan hasanah nakirohnya, kebaikan di akhirat itu kayak apa. Kalau kita baca surga aja diterangkan dalam Al-Quran sudah segitu itu. Alam yang luasnya seluas langit dan bumi, dalam Quran surah Ali Imran 133 itu kita nggak bisa membayangkan. Jadi seperti itu teman-teman. Berarti kita kalau sudah tahu ilmunya bahwasanya kematian itu pasti, berarti kita memandang dunia itu fana, nggak kekal gitu loh. Di dunia itu nggak selamanya kayak gitu loh. Kalau kita sudah ngerti dunia ini nggak selamanya, yang kekal itu adalah akhirat, kita bisa menata pikiran, menata hati. Oh gimana ya berarti menghadapi dunia kayak gitu, menghadapi dunia yang seperti ini gimana, itu kita bisa nata pikiran hati kita ingat, oh iya dunia kan fana, nanti mati berarti gimana sih ngadapin dunia kayak gitu. Saat misalkan saat ini lagi nyaman gimana, saat nggak nyaman gimana, itu kita bisa menempatkan hati pikiran karena kita sudah punya pemahaman yang jelas bahwasanya dunia ini nggak kekal kayak gitu. Kalau kemudian nanti misalkan ada perintah-perintah dari Allah, kita pun juga bisa nempatin gitu. Ketika ada larangan-larangan dari Allah, kita pun juga bisa nempatin gitu. Karena kita sudah punya pemahaman, oh iya, dunia itu fana, kematian itu pasti, akhirat itu kekal. Berarti gimana nih biar dapat kebaikan dunia dan akhirat, kita tuh bisa ngaturnya gitu loh teman-teman. Ya paham ya maksudnya dari apa yang saya terangkan gitu ya. Dengan demikian yang ditakutkan itu berarti bukan matinya teman-teman. Jadi kita jangan takut dengan matinya, karena mati kan pasti gitu loh. Yang kita takutkan itu saat kita diambil oleh Allah itu dalam kondisi seperti apa, itu yang kita takutkan. Apakah kita dalam kondisi beribadah, dalam kondisi ridho dengan segala apapun yang Allah berikan kayak gitu ya, ataukah malah sebaliknya kita dalam kondisi naudzubillah ya bermaksiat, atau kemudian kita dalam kondisi nggak ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kondisi-kondisi yang kita takutkan kayak gitu loh. Jadi kalau matinya itu sendiri udah pasti gitu. Tapi yang masih yang masih belum kita ketahui kondisinya itu kan saat ruh ini dicabut, kita dalam kondisi apa, akal hati kita itu dalam kondisi iman enggak, nyebut Allah enggak, itu kan kita nggak tahu kayak gitu. Makanya kita kan berdoa kepada Allah, minta husnul khotimah, minta akhir kehidupan yang husnul khotimah saat ruh dicabut dalam kondisi dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya pernah baca itu ya gitu ya, kita minta kalau ketika memang Allah kehendaki kita dicabut, maka ambillah ya Allah dalam kondisi kau rahmati kayak gitu, dan dalam kondisi husnul khatimah itu dengan akhir yang baik, dengan mengingat Allah kayak gitu ya, menyebut Allah, dan ya pokoknya dalam kondisi ridho dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu ya teman-teman ya, ini kalau saya lanjutkan saya masih bisa terbawa-bawa dengan kondisi yang ya kita sama-sama ya takut juga kan kayak gitu. Kita nggak tahu akhir kehidupan kita itu dalam kondisi yang seperti apa, itu kita nggak tahu kayak gitu ya. Semoga kita semuanya oleh Allah dikaruniai akhir kehidupan yang husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman rahimakumullah, lanjut kita ke bahasan yang kedua, yaitu meninggalnya seseorang itu menjadi ujian bagi yang lainnya. Jadi teman-teman rahimakumullah, tadi kalau sudah diterangkan wafat itu pasti, dan kita kan hidup nggak sendiri kayak gitu ya, kita pasti punya, mulai dari orang yang paling dekat, orang tua ya, kemudian kakak, saudara-saudara kita, kemudian paman, pak de, pak le, bude, mbok, bude, bule ya, kemudian sederek-sederek yang lainnya kayak gitu, tetangga-tetangga, teman-teman, dan semuanya kayak gitu ya. Maka kemudian ya ketika ada yang wafat, itu adalah menjadi ujian bagi yang lainnya kayak gitu. Dan terkait dengan hal ini sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala juga sudah menerangkan teman-teman ya. Teman-teman bisa buka Quran surah Al-Baqarah ayat 155 kayak gitu ya. Jadi di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Bentar ya, saya bacakan ya teman-teman di ayatnya ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsyim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Arti dari ayat ini teman-teman ya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, kayak gitu. Jadi ayat ini ya, walana ba'luwannakum ya. Saya pernah dapat ilmu terkait dengan walana ba'luwannakum ini teman-teman ya. Saya bagikan ke teman ilmunya kayak gitu ya. Jadi di situ itu walana ba'luwannakum, di situ wawunya itu istinafiyah ya, dia nggak terkait dengan ayat sebelumnya, itu berdiri sendiri maksudnya gitu. Lamnya itu lam jawab kosam gitu. Jadi tuh di situ tuh gimana ya, maksudnya itu ada sumpah, kata sumpah yang kemudian terhapus. Wallahu alam sumpahnya itu apakah wallahi ataukah yang lainnya. Kenapa? Karena Allah, kalau Allah kan boleh ya bersumpah dengan makhluk yang Allah ciptakan, misalkan kayak wal fajar, demi fajar, wadduha, demi waktu duha, kemudian apalagi wasyamsi waduhaha itu ya. Jadi Allah boleh gitu ya. Jadi di sini yang saya tidak ketahui adalah bentuk sumpahnya itu apakah wallahi ataukah kemudian bentuk yang lain. Nah itu yang saya tidak tahu. Tapi yang jelas lamnya di sini adalah lam yang menunjukkan jawab dari kosam kayak gitu. Maksudnya itu misalkan wallahi misalkan gitu ya, berarti demi Allah kayak gitu loh ya. Kami itu kayak gitu dah, pasti akan menguji kalian kayak gitu. Jadi di situ tuh ada nun taukidnya, ada penguat pasti gitu loh. Jadi itu Allah itu sudah menyampaikan dalam ayat ini pasti kayak gitu. Kami itu akan menguji kalian kayak gitu, bisyai'in, dengan sesuatu, minal khaufi, yaitu berupa apa? Rasa takut, khauf, rasa takut, walju, dan juga lapar. Nah dalam tafsir Ibnu Katsir ya teman-teman, minal khaufi walju, dari rasa takut dan lapar ini diartikan sedikit, dalam bentuk sedikit. Sedikit tuh maknanya apa? Hal yang sedikit itu kan mengkhawatirkan, menakutkan kan gitu ya. Jadi rasa takut itu adalah sedikit. Contohnya misalkan teman-teman sedikit gajinya kayak gitu. Kan tanggal 1 nerima gaji, misalkan dalam kondisi ekonomi seperti ini 1 bulan digaji tanggal 1 cuma 500.000. Kan takut ya, khawatir. Cukup enggak ini 1 bulan cuma 500.000? Padahal beras aja 1 karung itu berapa? Kalau 10-an kilo udah 100 lebih, 5 kiloan sekitar 70.000. Itu tinggal berapa? Tinggal 400-an, kurang sedikit, lebih sedikit. Belum nanti itu pulsa, misalkan untuk pulsa 50.000 1 bulan. Terus kemudian kalau misalnya udah punya anak, udah punya nggak cukup, takut, rasa takut kayak itu. Misalkan punya kendaraan cuma 1, sudah punya keluarga ya, ntar antar anaknya gimana, ngantar kerja gimana, pusing, takut, khawatir nanti terlambat dan sebagainya itu. Terus kemudian misalkan punya keturunan yang sedikit gitu juga khawatir, entar gimana kalau keturunannya di tengah-tengah diambil Allah, siapa yang akan melanjutkan gitu ya. Terus kemudian nanti kalau misalkan kalau sudah tua siapa yang akan ngurusin gitu. Jadi itu saya jadi teringat dengan bapak saya dulu ya. Bapak saya itu Masya Allah ya, dulu itu cuma pesannya gini, setelah ibu saya wafat ya, bapak saya itu bilang, nah nanti kalau aku pokoknya kalau sudah tua jangan sampai aku tuh merepotkan anak-anakku. Masya Allah ya. Jadi itu segitunya loh orang tua itu ya, saking cintanya sayang sama anak itu, mereka nggak mau merepotkan, mengatakan minta nduk itu aja nggak pernah loh. Maksudnya itu nunggu anaknya itu sadar, ngerti, jaluk tulung itu udah hampir enggak. Jadi nunggu anak-anaknya serdi itu, saking orang tua itu sifatnya itu sebenarnya nggak mau merepotkan, nggak mau menyusahkan, saking cintanya orang tua sama anak itu ya segitu itu ya. Kadang-kadang anak aja yang kita itu nggak nyadar. Saya aja sadarnya itu kadang setelah ditinggal oleh kedua orang tua itu saya baru ngerti, ya Allah segitu ya cintanya orang tua sama anak itu, nggak ada yang bisa menandingi, dan mereka nggak minta balasan apapun atas semua pengorbanan mereka.
Maka jangan pernah teman-teman, kalau teman-teman jangan pernah berhenti mendoakan kedua orang tua, baik ketika masih hidup maupun ketika sudah wafatnya. Sungguh ya, makanya insya Allah ya, itulah orang tua. Terus kemudian kita lanjutkan lagi ya. Terus kemudian ketika misalkan kita juga takut misalkan yang sedikit-sedikit, misalkan jumlah orang baik sedikit, orang jahat yang banyak. Kita kan juga takut gimana nanti kehidupan dunia ini ketika dipenuhi dengan orang-orang yang jahat kayak gitu ya. Yang sedikit-sedikit itu mengkhawatirkan, menakutkan ya, menumbuhkan rasa khawatir, menumbuhkan rasa takut kayak gitu ya. Kalau dengan lapar, dengan tadi itu lapar juga dimanai dengan sedikit, itu maksudnya nasinya cuma sedikit, satu keluarga misalkan 5-6 cukup enggak ini untuk 3 kali makan. Nanti kalau sedikit makan bisa kalau emah nanti bisa sakit, kalau emah akut bisa sampai meninggal, terus gimana? Menumbuhkan rasa takut kayak gitu. Yang sedikit-sedikit tadi itu ya. Kita ibadahnya sedikit, kalau dalam kondisi iman naik pasti takut juga kan. Nanti kalau ditimbang amal baiknya sedikit, gimana daripada amal buruknya. Kita kan juga takut nanti kalau masuk neraka gitu deh. Jadi ya betul ya, yang sedikit-sedikit itu menumbuhkan rasa khawatir kayak itu. Terus kemudian wanaqsin ya, dan dengan kekurangan minal amwal, dari harta. Nah ini dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan kekurangan harta itu misalkan dicuri hartanya, dirampok hartanya, atau kemudian hilang terbawa oleh banjir hartanya karena ada gempa bumi, ada banjir, atau kemudian rusak harta-harta benda-bendanya karena ada gempa bumi dan sebagainya kayak gitu. Itu bentuk-bentuk ujian kayak gitu ya, dari kehilangan harta. Terus kemudian wal anfus itu maksudnya jiwa. Nah diuji dengan jiwa itu dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan itu maknanya adalah bisa berupa sakit, bisa berupa wafat kayak gitu ya. Diuji nafs itu diri kayak itu ya, diuji dirinya ya dengan sakit kayak gitu. Sakit itu kan ujian kayak gitu ya. Orang ketika sakit gimana, pasti pikirannya kemana-mana ya, pasti inginnya sembuh kayak gitu ya. Terus kemudian kalau wafat, nah itu menjadi ujian bagi orang-orang yang ditinggal kayak gitu. Nah teman-teman, kalau kita sudah punya ilmu terkait dengan wafat itu pasti kayak itu ya secara logik, bukan secara akal gitu ya, akal gitu aja lah, itu kan berarti biasa. Tapi faktanya nggak biasa ketika kita ditinggal oleh orang-orang terdekat kita kayak itu ya. Misalkan orang tua ditinggal oleh anaknya wafat itu, atau kemudian istri ditinggal oleh suaminya kayak gitu. Kalau saya lihat itu kan sampai ada istri yang sampai ya lemas, pingsan itu. Kalau saya bisa menyadari itu, karena apa? Karena di orang Jawa itu kan mengajari ya, garwo itu sigarane nyowo kayak gitu ya, separuhnya nyawa kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan si istri ditinggal suaminya, kemudian istrinya sampai lemah, pingsan, nggak bisa berbuat apa-apa, saya menangis itu, saya secara perasaan saya bisa merasakannya kayak gitu loh ya. Ya bagaimana kayak gitu ya, hidup bersama sekian waktu ya, mengurus dan sebagainya, mengurus itu, terus kemudian ditinggal ya, akan sendiri hidupnya setelah itu ya. Wajar ya ketika orang yang biasanya mengasihi dan sebagainya itu kemudian pergi ya. Kalau kemudian begitu itu wajar. Tapi kemudian kalau kita sudah menyadari bahwasanya kita itu makhluknya Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah diingatkan kayak gitu ya, meratap ya, itu boleh. Tapi kalau sudah berlebih-lebihan, nah itu yang nggak boleh kayak gitu ya. Berlebih-lebihan itu sampai tataran gimana ya, tataran yang di situ menunjukkan bentuk ketidakridhoannya kayak gitu ya. Saya pernah lihat di televisi itu ya, di daerah mana ya itu tuh ketika ditinggal oleh keluarganya tuh sampai guling-guling loh ya, sampai guling-guling gitu, padahal tuh perempuan ya, jenazahnya itu diantar tuh dia guling-guling dan teriak-teriak. Nah itu loh contohnya itu yang nggak ridho sampai itu. Atau kemudian menjambak-jambak rambutnya, memukul-mukul pipinya, atau kemudian teriak-teriak yang itu menunjukkan tidak ridho. Nah itu yang
berlebihan. Kalau cuma meneteskan air mata ya sedih biasa, itu ya wajar. Bagaimana itu bukti cinta kita kepada orang-orang kita yang meninggalkan kita seperti itu. Tapi kalau sudah berlebihan yang sampai seperti yang saya contohkan tadi itu yang kemudian nggak boleh, maka itu akan terkena hadisnya Rasulullah SAW sebagaimana di slide itu teman-teman. Jadi di situ Rasulullah SAW bersabda, an-naihatu ya, wanita yang meratap, jika lam tidak ya tidak bertobat kayak gitu ya, qabla sebelum mautiha, sebelum wafatnya, tuqomu ya, maka dia akan dibangkitkan yaumal kiamati, pada hari kiamat itu, wa alaiha, dan atasnya itu sirbalun, apa itu, pakaian min kotironin ya, dari cairan aspal, wadirun, dan itu kalau di kamus diru itu baju besi, tapi di sini diartikan dengan mantel gitu ya, min jarobin, dari kudis penyakit kudis gitu loh ya, gimana ya, alam saya nggak bisa menerangkan, yang jelas mantel dari kulit itu ya, kudis itu kan penyakit kayak gitu ya, penyakit kulit itu ya. Jadi teman-teman, ini maksudnya yang di sini tuh meratap yang berlebih-lebihan teman-teman ya. Kalau cuma menangis, meneteskan air mata biasa itu biasa, pingsan itu juga biasa. Tapi kalau kemudian setelah pingsan itu guling-guling, teriak-teriak, terus kemudian merobek-robek bajunya, mencakar-cakar wajahnya kayak gitu ya, atau kemudian memukul-mukul pipinya, nah itu yang menunjukkan gak ridho. Allah yang memiliki dia, kalau Allah mengambil ya sudah, berarti kan harusnya ya ridho kayak gitu. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW itu bersabda, tidak termasuk golongan kami orang yang menampar pipi, yang merobek-robek pakaian, dan yang menyeru dengan seruan jahiliyah. Itu maksudnya yang ditinggal wafat orang tadi itu ya, yang wafat tadi itu, kemudian dia menampar pipi, merobek-robek, maka itu bukan termasuk golongan kami. Maksudnya itu bukan golongan orang-orang beriman yang seperti itu kayak itu. Itu hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian dalam hadis riwayat Ibnu Majah ya, dari Abu Umamah meriwayatkan Rasulullah SAW melaknat wanita yang mencakar mukanya, merobek-robek bajunya, serta berteriak, celaka dan binasalah aku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maksudnya celaka dan binasalah aku karena ditinggal wafat oleh orang entah itu keluarganya atau kerabatnya yang lainnya yang wafat seperti itu ya. Jadi nggak boleh teman-teman ya, kalau kita ditinggal wafat siapapun di antara keluarga kita atau tangga kita atau siapapun ya ridho kayak gitu ya. Itu diajarkan dalam Quran surah kelanjutan tadi itu, Quran surah Al-Baqarah itu ya. Tadi kan wabasyiris sobirin, begitu akhir dari ayat 155, dan berilah kabar kepada orang-orang yang sabar kayak gitu. Dalam tafsir Ibnu Katsir memang diterangkan Quran surah 155 itu adalah menguji siapakah di antara hamba-hamba Allah itu yang bersabar dan ridho dengan ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian siapa yang orang-orang sabar itu diterangkan dalam ayat 156. Saya bacakan ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Nah, itulah yang harusnya diucapkan bagi kita yang mendapatkan ujian dari Allah, baik entah itu ujian kekurangan mulai dari rasa takut karena ujian apa kayak gitu ya, terus kemudian lapar, ataupun kemudian kehilangan harta, ataupun ditinggal wafat yang lain, kita mengucapkan kepada Allah kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini miliknya Allah dan kepada Allah kami akan kembali, seperti itu. Jadi itu bentuk pasrah ridho kayak gitu dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Terus kemudian apa kabar gembira bagi mereka orang-orang yang sabar dan ridho ini, itu diterangkan di ayat 156. Saya bacakan
ayatnya ya teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika 'alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ayat 157 ya. Artinya mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk kayak gitu ya. Jadi jelas ya teman-teman ya, apa yang harus kita lakukan ketika ada salah satu di antara keluarga kita yang wafat. Kita tidak boleh melakukan aniyahah, meratap yang berlebih-lebihan, yang itu malah bisa membuat Allah Subhanahu wa taala murka ya, karena hambanya tersebut tidak ridho dengan ketetapannya kayak gitu ya. Dan alhamdulillah insya Allah bahasan ini sudah selesai ya, 2 bahasan sudah cukup kayak gitu. Saya sebenarnya ada kisah teman-teman ya, 1 menit mungkin cukup ya. Kisahnya terkait dengan Ummu Sulaim ya. Jadi ini adalah ibunya Anas bin Malik kayak gitu ya. Jadi suatu hari kayak gitu ya, ini Anas bin Malik ini menceritakan terkait dengan ibunya kayak gitu ya. Kan ibunya ini menikah dengan Abu Tholhah kayak gitu ya. Terus kemudian wafat anaknya kayak gitu ya. Anaknya Abu Tholhah ini wafat kayak gitu. Terus kemudian waktu wafatnya itu Abu Tholhah nggak ada di rumah kayak gitu. Terus kemudian ketika pulang itu Abu Tholhah bertanya kepada Ummu Sulaim, bagaimana kondisi anak kita kayak gitu. Terus kemudian dia menjawab, jiwanya sudah tenang, semoga dia sudah beristirahat. Saya juga nggak, maksudnya teman-teman, saya ini ada riwayat terkait gini ya. Terus kemudian si istrinya ini nggak menceritakan loh kepada Abu Tholhah kalau anaknya itu sudah wafat. Kemudian besok paginya itu baru diceritakan kayak gitu. Saya nggak tahu pada waktu itu gimana ya kondisi kalau ketika ada orang wafat. Kalau kita kan, kalau di lingkungan kita kalau ada orang wafat kan segera kabar-kabar kayak gitu ya. Ini enggak gitu loh ya. Jadi disimpan dulu itu sampai bapaknya itu yang tahu kayak gitu loh ya. Baru kemudian dimakamkan. Jadi sampai segitu. Jadi itu istilahnya menenangkan dulu, ditenangkan ya si suaminya itu sampai tenang kayak gitu ya. Itu kalau ceritanya Anas bin Malik itu kan paginya kan orang bapaknya itu mandi gitu loh ya, habis itu baru diceritakan oleh istrinya kalau anaknya itu udah wafat kayak gitu. Jadi itu Masya Allah, saya tuh cuma mikirin gimana ya dulu itu, kalau orang dulu itu kalau ada wafat itu, kalau kita kan langsung kabar-kabar ramai gitu, ini enggak, disimpan dulu. Jadi anaknya itu dibaringkan dulu ya di samping rumahnya, suaminya ditenangkan dulu ya, sampai kemudian besok pagi baru diceritakan. Sampai suaminya itu tenang dan ridho kayak gitu. Maksudnya itu Masya Allah, duh gimana gitu loh, kok bisa gitu loh. Ya itulah kisah sahabiah Rasulullah SAW, dan itu menjadi pelajaran bagi kita semuanya ya. Ya itu penutup dari kajian kita hari ini kayak gitu ya. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat baik buat saya maupun bagi teman-teman semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin teman-teman ya, sudah selesai bahasan kita hari ini, dan insya Allah kita lanjutkan pekan depan kayak gitu. Mari kita akhiri forum kajian dan pasca Ramadan hari ini dengan membaca istighfar kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah semata, dan apabila ada salahnya, kurangnya itu semata-mata kelemahan saya pribadi, mohon dimaafkan. Akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.